salam sejahtera teman-teman STI Surakarta. Kembali lagi dengan saya Ifta Firdausa. Di sini pada mata kuliah Business Process Modeling, dan materi ini kita akan membahas terkait BPMN atau Business Process Modeling National. Ya, BPMN sendiri, apa sih yang dimaksud BPMN? Nah, di sini BPMN adalah sebuah standar untuk memodelkan sebuah proses menggunakan notasi grafis untuk menjelaskan alur sebuah proses bisnis. Mengapa sih perlu standar notasi? Jadi standar notasi ini digunakan untuk memudahkan penyusunan, pengelolaan, dan analisis proses bisnis, terutama untuk organisasi yang besar dengan menggunakan bisnis proses yang cukup kompleks. Makanya kita bisa tahu dimana kalau misal kita membuat flowchart antara kita membeli tiket ataupun kita menggambarkan flowchart pada suatu perusahaan, itu akan terlihat bagaimana sih antara emang bisnis besar pun itu akan beroperasi ataupun bagaimana kompleksnya itu kita akan menggambarkan dari awal sampai akhirnya, bagaimana ada keputusan-keputusan kalau misal nggak diterima, apa sih opsi lainnya. Nah itu sehingga akan menjadikan kompleksnya suatu proses tersebut. Di sini, mengapa sih kita akan menggunakan BPMN sendiri? Nah, di sini ada alasan formal dan alasan teknis. Di mana alasan formal sendiri yaitu mengacu pada peraturan pada nomor 131 yaitu tentang penyusunan proses bisnis, yaitu standar operational procedure atau SOP sendiri juga akan mengarahkan menggunakan model itu menggunakan BPMN sendiri. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, BPMN akan menggambarkan alur atau prosesnya itu tuh pada bisnis tersebut, namun belum terimplementasi pada suatu IT yang mungkin nantinya juga bisa diterapkan pada prosesnya di IT tersebut. Kemudian alasan teknis sendiri yaitu BPMN adalah salah satu standar notasi yang paling dikenal. Jadi ketika kita akan menggunakan BPMN, ternyata BPMN ini secara general udah banyak yang menggunakan, di mana ini juga akan memudahkan misalnya para pengguna bisnis untuk membaca bagaimana sih flowchart-nya atau prosesnya nantinya, itu akan lebih memudahkan dalam merepresentatifkan alurnya tersebut. Kemudian juga dapat mengakomodir pemodelan yang sederhana sampai kompleks. Jadi dengan BPMN tuh kita bisa tahu nih yang secara sederhana sampai kompleksnya. Nah, mungkin gambarannya akan seperti ini. Dimana juga di sini akan menggambarkan beberapa gambaran atau pekerjaan-pekerjaannya dari awal ini secara sederhana, dan nantinya juga akan di pool ini juga akan lebih banyak lagi, karena juga akan yang terlibat akan lebih banyak lagi. Nah, nantinya kita juga akan membahas apa sih ini pool land, kemudian ada notasi berbentuk bulat, kemudian ketupat, dan ada data. Ini maksudnya apa? Tentu kita akan membahas pada materi hari ini. Nah, kemudian di sini alasan teknis lainnya yaitu dapat dijadikan bahan untuk otomasi proses bisnis. Nah, tadi kan kita udah sempat melihat bagaimana gambar dari BPMN tersebut. Di sini ternyata elemen dari BPMN tersebut terbagi menjadi 4 kategori. Di mana yang pertama ada flow objects, kemudian connecting objects, swim lanes, dan artefak. Di sini flow object sendiri terdiri dari events, activities, dan gateways. Kemudian connecting sendiri ada sequence flow, di mana ini nggak ada garis putus-putusnya. Kemudian ini ada message flow dan association. Kemudian swim lanes sendiri ada pool dan lines. Kemudian artefak ada data, atau biasanya ini tuh untuk menggambarkan kebutuhan pada dokumen pada prosesnya tersebut. Dan ada groups dan text annotation.
Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu terkait flow objects. Mana pada gambaran ini ada events, activities, dan gateways. Flow object sendiri, event, atau biasanya kita biasa lihat di gambar tuh ada permulaan berbentuk bulat. Ternyata event ini yaitu menggambarkan terkait apa yang terjadi saat ini, atau kita mulainya tuh mau dari mana. Nah, untuk memulainya itu digambarkan dengan bulat seperti ini. Ada juga yang tidak berwarna, dimana yang tidak berwarna itu akan seperti ini. Yang atas kalau berwarna, apakah yang bawah, dimana kalau ada bulatan dua ini akan menjelaskan intermediate, dan kosongan tapi ini ada boldnya itu akan menjelaskan proses yang akhir, atau nanti endingnya tuh bakal kayak gimana sih, kayak gitu. Kemudian ada activity, yaitu mempresentasikan pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, untuk activity itu ada bentuknya tes seperti ini, dan ada di bawahnya seperti ini. Apa sih maksudnya bentuk seperti ini? Dia tuh harus ada pengecekan kembali. Kalau ini untuk awalan atau langsung pekerjaan yang dilakukan. Ternyata misal ada revisi atau ada perbaikan, akan ada tombol, akan ada gambar seperti ini. Kemudian di sini juga ada activity, yaitu sequential test, yaitu ada beberapa garis yang ini menjelaskan. Berarti pada tes atau tugas tersebut ada beberapa tugasnya. Nah, ini gambaran dari flow objectnya, dimana ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu di sini langsung nggak ada bentuk seperti ini, pengulangan. Kemudian ini ada beberapa pekerjaan atau tesnya tersebut. Nah, kemudian kita juga akan membahas kategori yang selanjutnya, yaitu tentang gateways, yaitu ada eksklusif dan paralel, di mana gambar ini tuh akan menggambarkan percabangan, penggabungan atau sequence flow. Jadi menentukan keputusan atau penggabungan aliran. Jadi Kak, biasanya kita nemu bentuk kayak gini, terus ada biasanya ya atau tidak. Nah, ini tuh menjelaskan terkait keputusan prosesnya tuh bakal kayak gimana. Apakah iya ataupun tidak. Nah, kemudian kita akan membahas terkait connecting object, di mana connecting object sendiri ada sequence flow, message, dan association. Yang membedakan adalah pada garisnya ini, dimana ini lurus, putus-putus, tapi panjang dan kecil-kecil. Nah, ternyata ini semua berbeda, dimana sequence flow sendiri menjelaskan proses, kemudian yang kedua yaitu aliran proses, antar proses, yang terakhir yaitu menghubungkan elemen dengan artefak. Nah, di sini termasuk komponen-komponennya dan swimlane. Apa sih swimlane tersebut? Yaitu perbedaannya adalah line terletak dalam pool untuk mengkategorisasikan elemen, di mana pool itu bagian sini, kalau line tuh bagian ini. Ini kalau kita masuk dalam kolam renang, kita bisa tahu nih pool tuh yang bagian luaran sini, kalau line tuh bagian dalamnya. Nah, ini secara dalam prosesnya, di mana pool itu pinggirannya, kalau line tuh dalamnya. Nah, kemudian ada artefak, di mana dengan objek digunakan untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan dalam proses. Kemudian ada grup untuk mengelompokkan sejumlah aktivitas. Jadi apa aja sih aktivitas dalam prosesnya. Kemudian ada annotation, yaitu memberi catatan agar diagram menjadi lebih mudah dimengerti. Nah, ini secara singkat apa sih kesalahannya di sini ketika ada gambar kayak gini. Nah, kesalahannya itu terletak pada garisnya ini. Seharusnya mereka garisnya akan seperti ini, putus-putus. Yang mana karena ini akan memiliki berhubungan dalam pekerjaan keempat dan dokumen yang akan diperlukan. Mungkin sekian dari saya.
Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dilancarkan dalam berkuliahnya. Sekian dari saya dan terima kasih.